kita beda-beda. Bagaimana kabar kalian, sehat apa? Alhamdulillah sehat. Terus boleh diperkenalkan nama kalian? Perkenalkan, nama saya Zenia Azhar Ramadhani, bisa dipanggil Zenia, asalnya dari Tulungagung. Kalau aku, namaku Anissa Fadila, bisa dipanggil Anissa, asalku dari Kediri kan. Nama saya Ainur Zahra Isadora Mardona, bisa dipanggil Dona, saya dari Surabaya Kak. Perkenalkan, nama saya Agnes Zulfa, bisa dipanggil Zulfa, asal saya dari Semarang. Terus kalian barengan janjiannya dari gimana? Janjiannya? Sebenarnya itu kita kenalnya online ya. Iya. Kan kemarin itu pernah tes, sebenarnya pengen satu fakultas Unir, tapi nggak keterima, jadinya pencari. Oh, berarti kalian ini sudah dekat banget ya? Ya kenal Iya, dari kenal, sosmed. iya. Oh, 2 kali ini ketemu. berarti kalian beda unit nih ceritanya? Iya, beda. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama aku Divya Irina. Kalian bisa manggil aku dengan sebutan Kak, Mbak atau Ibu, terserah kalian. Terus di sini aku akan bilang tentang asas kerahasiaannya ya guys ya. Asas kerahasiaannya di sini akan aman. Jadi kalian bisa bercerita dengan tenang, karena cerita kalian tidak akan kami umbar di luar ya. Terus sesi konseling kita kali ini akan berjalan 30 menit. Jika dirasa kurang mantep, terus bisa dijadwalkan di minggu depan ya. Terus kita langsung mulai aja ya di sesi konseling. Siapa yang mau cerita dulu? Sini ya dulu. Aku ya. Baik, di sini aku ingin sharing ya, berbagi cerita ke kalian dan juga kakak. Kan ini aku kan dari Tulungagung ya kak. Aku tuh kan pertama itu dari masalah aku itu kurang bisa memilih teman dan juga kurang bisa beradaptasi dengan pergaulan bebas. Soalnya itu kalau di Tulungagung itu kan aku dulu dari kota ya kak, jadi kayak aku tuh kaget, soalnya itu oh ternyata seperti ini pergaulan bebas di Tulungagung. Tapi mungkin pergaulannya di Tulungagung itu nggak ya se ekstrim kayak yang ada di Surabaya atau gimana, mungkin cuma ya mungkin ya seperti itu pokoknya. Nanti mungkin bisa teman-teman juga bisa sharing bagaimana mungkin pergaulannya di sana, kan soalnya juga aku belum pernah tahu ya pergaulannya di sana itu. Izin menambahkan ya guys, kita di sini tuh sharing dan saling kasih pendapat aja gitu, berbagi pengalaman juga. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat ya. Terus siapa yang mau lanjut cerita? Aku itu mau menceritakan ya, di universitas saya yang ada di Kediri, itu permasalahan saya itu dalam mana ya, dalam memilih teman kan di Kediri itu ada berbagai agama ya, orang-orang teman-temanku itu ada berbagai agama, dan aku tuh dekat sama salah satu orang yang agamanya itu beda sama aku. Jadi aku itu kayak kalau mau menjalankan kegiatan itu agak sungkan gitu loh sama temanku. Kayak mau ngajak sholat, kalau nggak diajak kan kasihan dianya sendiri gitu loh. Tapi kalau aku mau mengajak kan ya nggak enak, sedangkan dia kan bukan seperti agamaku kan. Nah, seperti itu sih kayak pertemanan di kampus. Bisa dilanjut? Kalau pengalaman saya sama kuliah ini di kelas saya itu banyak, saya hampir terkejut sih ya, soalnya ada circle-circlean gitu, kelompok-kelompok gitu ya. Kalau saya kan biasanya kayak saya terkena introvert, jadi saya kayak semuanya berteman aja, kalau mau ya sama saya ya saya welcome, tapi kalau enggak ya udah. Tapi saya kayak
circle gitu kurang suka. Tapi gimana kalau di wilayah kalian, apa ya seperti itu? Itu Iya, sama. umumnya Iya, atau sama. gimana? Di Tulungagung itu sebenarnya juga banyak circle-circle gitu. Jadi menurutku ya setiap wilayah itu ada pasti. Tapi itu circle-circle-nya apa karena mereka deket dari apa ya sekolahnya yang dulu atau gimana gitu, atau karena apa ya beda kasta gitu? Kalau pengalaman dari kelasku pribadi ya itu kalau circle itu karena kenal waktu PBAK gitu. PBAK itu semacam ospek gitu. Jadi kenal waktu itu terus jadi satu, ya udah jadi circle gitu. Oke, sebentar kita lanjut ke ceritanya Mbak Zulfa dulu ya. Ya, di sini kan saya tinggal di Semarang kan. Saya mengabdi di pondok. Nah, itu saya permasalahan saya di sini di dalam pondok. Nah, saya juga mahasiswa kan. Saya bingung untuk membagi waktu saya. Saya harus mengurus nanti untuk mengajar anak-anak yang di pondok. Itu kan juga ada jam ngaji juga ada. Soalnya sekolahnya di dalam pondok. Jadi saya harus mengajar pelajaran umum sama pelajaran pondok. Dan saya juga sebagai mahasiswa harus membagi waktu kan jamnya apa? Jam mata kuliah itu kan nggak sesuai, kadang bisa maju mundur gitu sesuai sesuai dosennya. Nah gitu saya biasanya harus membatalkan salah satu jadwal itu acara antara kan nanti jadwalnya sebenarnya waktu di kuliah pagi. Nah sudah saya minta jam untuk mengajar di pondoknya minta sore atau siang gitu. Nah tiba-tiba kan kalau kuliah nggak tentu sama dosennya jujur gitu. Jadi saya harus kan mendadak membatalkan, jadi saya bingung gitu untuk membagi waktunya. Kalau kalian ada yang sama nggak bingung mengatur waktu seperti Mbak Zulfa ini? Ada sih. Kalau aku pribadi itu aku sebenarnya bukan kerja, bukan kayak pengabdian gitu ya. Kalau aku lebih ke organisasi sih Kak. Soalnya di rumah itu juga ikut organisasi, di kampus juga ikut organisasi. Nah aku itu kadang suka bingung bagaimana membagi antara organisasi sama tugas kampus. Soalnya kan tugas kampus itu aku kan sekarang semester 3 kan Kak, itu kayak banyak banget. Terus aku tuh merasa kayak frustasi pada semester 3 ini. Soalnya kan kemarin-kemarin aku belum ikut organisasi. Nah ikutnya organisasi itu masih tahun ini. Jadi kayak aku tuh masih adaptasi juga. Jadi kayak bingung gitu. Kalau kalian ada yang masih bingung mengatur waktu nggak? Kalau aku sendiri sih masih bingung ya. Aku itu mahasiswa yang dibilang tidak aktif. Kayak aku tuh nggak ikut organisasi dari kampus. Tapi itu kalau ada tugas dari kampus aku tuh selalu malas gitu loh untuk mengerjakan tugasnya. Lah, aku tuh pengen biar kegiatanku itu semuanya terjadwal dengan rapi dan terselesaikan semuanya gitu loh. Jadi kan aku masih saat ini belum bisa menyelesaikan tugas-tugasku dengan baik gitu. Ada yang sama nggak kayak Mbak Anissa ini? Kakak masih belum bisa menyelesaikan tugas-tugas begitu? Masih ada rasa malas sih, karena malas dari di diri sendiri itu kayak gimana ya? Malas itu kayak sakit yang sulit untuk disembuhkan. Iya. Gimana gitu, kayak saya tuh bingung untuk melawan rasa malas itu. Melawan rasa malas itu dengan niat Kak. Sebenarnya dari awal kan kita bangun tidur kita itu kayak udah harus ada niatan, oh saya setelah ini mau gini gitu, kayak udah mengatur jadwalnya gitu loh. Ya. Ya kalau menurut aku ya dari aku sendiri itu mungkin ya Kak Anissa itu punya rasa malas karena lingkungan mungkin. Iya. Karena teman itu mempengaruhi loh Kak. Soalnya itu aku juga seperti itu. Aku kalau berteman sama orang malas aku juga akan malas. Iya. Gitu. Betul sekali. Berarti ganti teman aja ya Kak. Iya, pintar-pintar memilih teman. Iya. Terus kalau kakaknya kan dari Surabaya nih. Nah, kita mau tahu kan di sana juga bebas dari
orang tua, jauh dari orang tua, terus kakaknya juga hidup mandiri, ngekos, terus kakaknya ini sudah bisa mengatur kayak waktunya gitu ya Kak. Sejauh ini saya kan tidak ikut organisasi apapun ya di kuliah, di kampus. Saya juga tidak minat untuk ikut apapun kegiatan itu ya. Saya sejauh ini hanya kuliah saja. Tapi untuk mengisi waktu luang saya itu saya gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti bekerja, itu mencari, kan itu kan kayak bermanfaat ya. Mengisi waktu luang, terus kita juga mendapatkan penghasilan gitu. Nah, aku mau tahu kalau kakaknya udah bisa memilih teman yang baik apa yang belum baik, udah bisa belum Kak? Belum Kak. Soal teman itu saya agak sulit. Dulu waktu pertama itu kan saya nggak ada kenalan dari waktu ospek gitu ya. Dari ospek itu nggak ada teman yang kelompok saya yang jadi satu kelas. Terus saya waktu di jalan gitu, waktu ya mau kampus itu nggak sengaja ketemu sama teman. Dan ternyata itu ya waktu kenalan itu sekelas sama saya. Ya udah, saya bareng sama dia aja buat dia teman, buat sekelas gitu. Saya berdua sama dia, selalu sama dia. Tapi di pertengahan kuliah gitu, udah beberapa hari masuk gitu, dia ternyata kayak meninggalkan saya sendiri gitu Kak. Iya. Sendiri, kayak toxic gitu ya Mencari bahasanya. teman baru. Iya, dia jadi ikut sama circle lain gitu loh, toxic gitu. Terus saya jadi sendiri aja, enggak apa-apa lah ya, hidup mandiri ya, udah jauh dari orang tua. Terus ya, tapi selama berjalan waktu itu ada yang mendekati saya, kayak ya mengajak saya berteman, mengobrol gitu. Jadi ya saya welcome aja lah semua, kalau mengajak saya berteman, saya berteman semuanya. Tapi ya gitu, di kelas saya bersirkel gitu. Kalau dari teman-teman yang lain nih, Kalau saya kebanyakan teman saya pendiam ya Kak. Iya, tapi juga ada yang bersikap gitu, yang rame gitu, rame sendiri, sering berisi gitu. Nah, gara-gara sekelas saya banyak yang pendiam, kan banyak yang terganggu. Jadi imbang gitu. Soalnya yang rame juga sedikit, soalnya kebanyakan kan pendiam. Jadi ya gitu. Tapi ya biasanya alhamdulillahnya aman saja sih, nggak ada kalau yang ya. terus apa ya? Sudah sih, pokoknya mungkin pintar-pintar cari teman juga gitu. Soalnya tuh teman itu sangat berpengaruh menurutku. Iya. Terus ada yang ingin di-sharingkan kepada teman-teman? Apa ya? Mungkin dari teman-teman dulu apa? Saya mau bertanya ya, di kampus kan apa ada yang kayak di kelas ya, ini lebih ke di kelas itu apa ada yang kayak ya dia pintar, dia pandai, tapi itu dia kayak selalu gimana ya, selalu biar jadi spotlight gitu loh. Selalu bertanya, itu waktu kan kuliah ada jam-jamnya ya, waktu matkul itu waktunya sudah habis tapi dia tetap bertanya, tidak memikirkan apa ya teman-teman yang lainnya, walau sudah gitu, kayak egois gitulah ya lebihnya. Kalau aku sih ya ada, tapi mungkin kelihatannya itu lebih ke organisasiku ya. Kalau organisasiku itu kan emang pasti ya, di setiap organisasi itu pasti ada cekcok antara anggota ya. Soalnya tuh kalau di organisasiku itu seperti kalau mungkin ada yang tidak disukai, pasti dipojokkan seperti itu loh. Aku tuh sebenarnya pernah berpikir ya, kenapa kok setiap organisasi itu selalu seperti itu, dan di setiap organisasi itu pasti ada yang egois juga, kayak mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan saran-saran dari teman-teman. Soalnya kan pasti kalau organisasi itu kan pasti harus musyawarah ya, menentukan apa-apa itu harus musyawarah. Tetapi pasti di dalam organisasi pasti ada orang yang seperti itu. Ya mungkin dari Kalau dari teman-teman nih, ada yang kayak biasanya apa enggak? Kayak teman di pondok apakah ada atau mungkin di kelas? di pondok ya banyak ya Kak, kalau di pondok itu
Ya kan kalau pondok itu kan beda-beda asal, Iya. terus jumlah orangnya kan ya lebih banyak gitu. Kan kesehariannya juga sama teman pondok, lebih lama Iya. sama teman pondok daripada teman kuliah gitu. Kalau di kelasku sih memang ada kayak orang yang pintar, terus dia ini selalu tanya dalam apa waktunya itu selalu mepet kuliah yang waktunya itu sudah habis. Oh iya, Iya. sudah mendekati gitu ya. Terus kalau yang lain ada bang Mbak? Yang Kalau dari kamu Surabaya nih gimana? dari kampus saya ya ada yang seperti itu, yang berbeda pendapat. Tapi juga ada yang gimana ya? Kayak apa ya? Mungkin ada yang menengahi atau gimana gitu Pak kalau di kampusnya Kakak? Menengahi adalah yang selalu memberi tangan biar tidak terjadi pertikaian, soalnya kita satu kelas ya, masa Iya. harus pecah gitu. Terus kalau ada yang seperti itu gimana penanganannya dari yang lain-lain? Kalau dari organisasi? Kalau di organisasi itu kan pastinya setiap bulan setiap ada acara itu selalu ada evaluasi kan Kak. Nah mungkin kalau lebih ke kelompok, maksudnya kayak lebih ke dari mungkin si acara Divisinya gitu. ya mungkin dari si acara, mungkin acaranya molor, jadi nanti evaluasinya dari situ. Tapi kalau personal itu namanya, kalau di organisasi itu namanya triwula. Jadi kayak itu evaluasi untuk orang-orang tertentu saja, jadi personal, tidak per kelompok, jadi personal. Mungkin kalau akunya salah, mungkin nanti dievaluasi aku aja gitu mungkin. Tapi itu juga evaluasi yang personal itu juga di apa ya, ya seperti ini, maksudnya di depan anggota-anggota lainnya gitu, atau ya cuma berdua sama ketupelnya? Oh, kalau itu sih aku kurang tahu sih Kak. Soalnya evaluasinya masih mau tahun akhir tahun ini. Kayaknya sih Kak, kayaknya itu cuma sama ketua umumnya saja sama wakilnya saja. Jadi kayak lebih privat gitu, privasi. Soalnya kan nanti takutnya nanti ya marah. Ya mungkin kayak dipertegas. Soalnya kalau evaluasi pribadi gitu, kalau emang belum fatal, mungkin masih bukan evaluasi pribadi ya Kak, mungkin kayak sharing gitu. Kalau sudah fatal sekali mungkin itu evaluasinya gitu. Mungkin kalau organisasi itu, kalau di kelas, kalau kelas aku itu mungkin kalau di kelas aku itu jadi kebalikan dari kakak. Jadi di kelas aku itu mungkin kalau yang diemin mungkin banyak yang enggak bertanya gitu Kak. Mungkin kan ada kan Kak, satu kelasku itu yang jarang masuk, orangnya itu nggak pernah masuk sama sekali dan tidak pernah izin. Makanya teman-teman itu sebenarnya udah diingatkan beberapa kali, tetapi anaknya tetap seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman juga udah muak gitu ya Kak ya. Sebenarnya kasihan, tapi sebenarnya kita sebisa mungkin tetap memberikan nasihat, setiap hari itu memberikan nasihat. Tetapi kalau anaknya tidak mau berubah bagaimana? Seperti itu. Sebenarnya juga sudah dipanggil sama sama Pak Prodi juga sudah dipanggil, tapi tetap seperti itu anaknya. Itu anaknya memang disengaja tidak masuk atau? Iya, disengaja. Kita tanya gitu, dia tetap bisa alasan gitu. Jadi bagaimana, kita sudah berusaha, yang penting kita mengingatkan, kalau tidak ada respon ya. Terus kalau Surabaya itu pergaulannya kayak gimana? Aman atau tidak aman? Di Surabaya pergaulannya lumayan ya Kak, harus pintar-pintar menjaga diri, menjaga apa ya itu teman, memilih teman dari pergaulan itu. Kalau saya sih jarang keluar, saya soalnya introvert ya, selalu dikasih itu saya berkeluar cuma bekerja tuh. Terus kalau di kota kalian nih, kalau dari Kediri gimana pergaulannya? Kalau di Kediri itu pergaulannya ya
kalau menurut saya itu sudah lumayan cukup baik ya. Tapi ya gimana ya, mungkin aku itu terbawa lingkungan teman ya. Aku kan kos kan. Nah, kos itu aku itu gimana ya kan kan tadi kan sudah aku bilang kan kalau aktivitasku ini masih berantakan gitu loh, masih belum terjadwal dengan rapi. Nah, aku di kos itu selalu kayak gimana ya, kayak boros gitu, selalu membeli barang-barang yang menurut kalian tuh nggak penting. Nah, terus tapi aku itu seperti itu ya, ngikutin teman sih ya. Mungkin di Kediri itu ya pergaulannya buruk karena teman sih. Kalau dari Semarang, pergaulannya gimana kalau Semarang tuh? Ya sama juga, pengaruh teman juga. Kalau suka kebanyakan tuh kan anak rantauan kan, jadi kan kalau kemana-mana tuh ngikut terus tanya gini kan, jadi kan selalu ngikut teman gitu dari pendapat teman sendiri. Kalau dari Tulungagung, Kalau dari Tulungagung sama sih kayak Kediri. Sebenarnya pergaulannya itu biasa aja ya di Tulungagung, soalnya kan kayak Kota kecil. iya kota kecil. Tapi kan sekarang itu kampus di Tulungagung itu kan tambah besar, akreditasnya juga sekarang kebanyakan sudah unggul. Jadi kayak banyak anak rantau yang merantau di Tulungagung, jadinya kayak memberikan toksik gitu loh. Dampak mungkin Dari daerahnya juga ke sini. ya mungkin kayak kan bahasanya kan kalau menurut di Tulungagung keras, tapi di daerahnya biasa ya. Benar sekali. kalian ini sudah pernah kumpul sebelumnya apa masih baru kali ini langsung ke konseling? Sudah pernah Satu kali ya. Satu kali. Jadi kalian aslinya itu Surabaya, Kediri, Tulungagung, sama-sama kan gitu ya? Kalau asalnya? Saya bukan Surabaya, cuma di sana hanya mengekos ya, kuliahnya saja. Terus ada yang ingin diceritakan lagi? Lanjut teman-teman. Mungkin kalau aku minta saran ya untuk teman-teman juga, bagaimana sih cara untuk meminimalisir kayak mengerjakan hal yang tidak penting, kayak yang tidak berguna ditinggalkan, mungkin kayak yang fokus pada juga mungkin sama itu ya, cari teman, bagaimana cari teman agar bisa memilih teman yang baik itu bagaimana, mungkin bisa sharing-sharing. Kalau dari teman-teman nih gimana? Teman-teman. Milih teman. Kalau aku sih kalau memilih teman ya, itu aku lihat dari sifatnya dulu. Kalau dia itu masih pertama-tama berteman kok sifatnya dia kayak egois, kayak mau menang sendiri, itu aku lebih baik kayak menghindari dia secara pelan-pelan ya. Terus dia mencari teman yang lain. Pokoknya aku itu kalau mencari teman ya lihat-lihat dulu orangnya itu sifatnya gimana. Kalau menurut aku sefrekuensi ya aku dekatin ya, seperti itu sih. Tapi kan kalau tidak sefrekuensi nanti kan bisa berdampak buruk ya ke kita juga. Mbak tadi kan sudah dijelaskan kakaknya juga waktu malas itu kan, juga menurutku sebenarnya kakaknya itu nggak malas, mungkin Anissa itu kebawa Teman. ya Iya. teman banget. Aku pun juga sama sih sebenarnya, dulu kayak gitu, tapi sekarang tuh perlahan-lahan juga kayak itu tadi menjauh. Ya. Kalau dari teman-teman yang lain, cara memilih teman? Ya mungkin kurang lebih sama ya, dari sifatnya juga, perlakuannya, apalagi ya itu yang sama sih ya, dan memilih teman kan yang tahu baik buruknya buat kita kan hanya kita. Iya. Ya sama, kita harus mengenali dulu gimana sifatnya, kalau sesuai apa enggak kan, nanti kalau nggak nyaman kan Ya kita gitu sendiri. rasanya nggak enak. Terus ada yang ingin sharing-sharing lagi? Apa ya, mungkin kalau
problem apa yang kalian alami saat kan kalau aku kan organisasi ya, kakaknya kalau Kak Zilfa ngabdi, Kak Jona bekerja dan kakaknya kuliah belajar. Mungkin maksudnya ada problem yang sangat jelas gitu loh. Kayak aku kan mungkin organisasi mungkin ya kayak susah membagi waktu, terus banyak cekcok antara teman gitu, mungkin kakaknya apa, terus Kalau saya kan saya niatnya bekerja untuk mengisi waktu luang saya. Ya waktu semester awal itu banyak waktu luang, waktu kosong terus saya bekerja. Tapi semenjak sekarang itu ya ada waktu luang, tapi itu tuh selalu dikasih tugas. Pas dulu nggak jarang ya dikasih tugas. Sekarang itu selalu dikasih tugas. Jadi saya juga seperti orangnya agak malas sedikit ya, hampir sama, agak malas sedikit. Tapi ya itu saya agak bingung. Kan lebih banyak tugas, jadi saya kayak lebih mentingin kuliah saya, tugas saya. Jadi saya jarang bekerja, kerjanya itu sering banyak liburnya gitu loh. Jadi saya kayak nggak ada balik modal gitu ya. Itu jadinya ya itulah jadi problem sekarang saya. itu maksudnya kakaknya sekarang nggak kuliah ya, Kak? Nggak kuliah, misalnya nggak kerja. Ya. Terus-terusan gitu loh. Ya enggak, kan sebenarnya harusnya kerjanya kayak setiap sore sampai malam gitu ya. Sip-sipan. Tapi ya karena kadang itu saya kayak agak lebih dikit, kadang capean, kadang ya malas gitu. Makanya saya kayak jarang bekerja lah. Saya kan kerja saya tidak di kafe-kafe atau gimana, saya kayak buka usaha sendiri gitulah. Terus ini ada yang ingin sharing lagi apa gimana nih? Kalau aku sih kan kakaknya tadi kan ikut kuliah terus organisasi ya. Alasanku nggak ikut organisasi itu apa sih? Aku itu ingin lebih fokus saja kehidupanku ke kuliah, biar kayak kedepannya itu orang tuaku tuh bangga kalau nilaiku itu baik gitu sih. Jadi lebih fokus saja ke kuliah ya, ke satu tujuan. Karena aku kayak kalau mau ambil organisasi itu takut gitu loh sama kuliahku nanti jadi terganggu gitu. Ya, jadi aku lebih memilih ikut kuliah aja. Aku dulu sebenarnya juga gitu, Kak, masih bingung antara ikut organisasi apa tidak gitu. Terus aku pikir-pikir kalau nggak ikut organisasi itu kan aku dulu kan sebenarnya aku itu orangnya bisa introvert bisa extrovert. Aku itu introvert jika sama orang baru gitu loh, Kak. Jadi aku itu apalagi kalau satu prodiku itu nggak ada temanku yang dulu, jadi aku masa aku harus introvert terus. Jadi aku itu ikut kuliah, ikut organisasi, tapi itu ikut organisasi itu harus bisa menyetarakan banget, Kak. Jadi kayak aku itu harus bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah sama organisasi. Karena apa? Organisasi itu kan sudah diamanai dan itu kan pastinya kita kan niat ya, berarti harus bisa, nggak bisa harus bisa. Jadi aku ya PR ku saat ini aku harus bisa memanage waktu aja. Oke. Ada yang ingin sharing lagi apa gimana? Ini kayaknya waktunya udah habis ya teman-teman. Iya. Terus semisal kalau ada yang ingin dibicarakan kita bisa atur di minggu depan. Mungkin dari aku cukup sih, setelah bisa diskusi sama kalian udah agak plong gitu. Mungkin bisa tahu kan ya bagaimana setiap daerah dan wilayah dan juga ya bertukar pikiran itu jadi lebih plong gitu. Terus ini kalian mau langsung pulang ke Surabaya apa nginep dulu? Main dulu. Iya, main dulu mungkin kan. Habiskan waktu di Iya, sini. soalnya kan masih Bersama iya, kalian. masih kangen gitu. Terus besok nggak ada kuliah nih teman-teman? Tidak, untuk saya take home ada tugas. Kalau kampusku udah libur sih, Kak. Soalnya udah ya, Liburan. ya udah libur. Kalau dari Kediri? Kalau aku masih dari kampusku itu masih UTS ya Kak.
Jadi minggu-minggu ini tuh minggu UTS. Jadi besok pagi tuh aku harus kembali ke Kediri. Ini kurasa sudah cukup ya. Kalau semisal masih ada yang ingin didiskusikan, kita bisa atur jadwal di minggu depan, teman-teman. Oke, terima kasih karena kalian sudah terbuka di sesi konseling kali ini. Oke. Ya, terima kasih Ya, Kak terima sudah kasih. mau Terima kasih juga ya. menerima kita. Ya, mau menerima ceritanya Menerima, ya. yes.